kita ingin bertekad untuk memimpin bangsa ini secara solid, secara kuat, secara mempunyai visi ke depan yang kuat, mempunyai mengetahui masalah negara, dan memimpin negara ini secara jujur. 170.000 kilometer jalan rusak di Indonesia, rusak tidak diperbaiki. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla belakangan kerap melontarkan kritikan pedas terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai, perubahan sikap JK ini tak lepas dari tahun politik. Apalagi, JK disebut dekat dengan salah satu bakal calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Sedangkan Anies sendiri digambarkan sebagai antitesis Jokowi. Cecep menilai, kritik yang dilontarkan Jusuf Kalla menandakan adanya prakondisi untuk menciptakan opini bahwa Jokowi memiliki kekurangan. Namun, menurut Cecep kritikan JK justru sama halnya menyerang dirinya sendiri karena ia merupakan pendamping Jokowi pada pemerintahan periode pertama. Daripada ketua umum. Dengan dasar pemikiran tersebut, setelah ketua umum itu tidak lagi mempunyai masalah hukum, hanya bebas, tubuh didukung sepenuhnya oleh DPP. Bukan lagi peserta Kopsi Golkar dengan alasan-alasan yang saya kemukakan tadi. Sekarang silakan kalau ada ingin. Pak Yusuf, itu bukan kaitannya dengan itu juga sebagai cara untuk berpikir ke depan bahwa bangsa ini harus dipimpin oleh satu tim yang kuat, tim yang solid, tim yang mengerti permasalahan bangsa, tim yang dapat diharapkan oleh masyarakat luas, dan tim yang dapat dipercaya baik dari segi moral dan juga kejujuran. Maka kami sekarang memang telah membahas langkah-langkah bersama dengan Pak SBY. Jadi itu juga, dan sebagaimana di etika, saya tidak bisa ingin bermain di dua tempat. Apabila saya membicarakan hal-hal yang baik dengan Pak SBY, pada saat yang sama saya harus melepaskan diri di Kopsi Golkar itu. artinya kemunduran Anda karena koalisi tersebut. Saya tetap yang pertama tadi bahwa saya mengendorse atau mendukung sepenuhnya Pak Akbar. Tapi saya tetap mempergunakan juga hak saya sebagai negara untuk turut serta dalam pemilihan data. Jadi dua hal yang bersamaan. Soal mundur dari kabinet antara Bapak dengan Sendiri baru tahap dasar. Tapi pembicaraan kita yang jelas adalah bahwa apabila ingin kita mempunyai pemerintah yang kuat, maka pemerintahan itu harus didasarkan suatu pada kemampuan diri masing-masing. Tentu Anda tahu semua, saya mempunyai basis pengalaman yang kuat di bidang bisnis ekonomi. Pak SBY mempunyai basis pengalaman dan kekuatan di bidang politik, hukum dan sebagainya. Tentu harus ada sharing pengalaman dalam mengurus negara ini. Sharing pengalaman mengurus negara ini. Karena apabila masing-masing tidak mempergunakan kemampuan maksimalnya, saya kira maka pemerintahan ke depan juga akan tidak maksimal. Pemilihan presiden, apabila seseorang ingin menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan apabila telah disahkan oleh KPU, maka menteri atau gubernur harus nonaktif atau mengundurkan diri. Dengan dasar dari peraturan tersebut, apabila nanti pada waktunya saya sudah dengan tekad ada kesepakatan untuk terjun ke bidang ini, otomatis saya akan mengundurkan diri. Selasa Senin Pak. Belum ada. Saya sudah berapa kali saya bertemu dengan SBY, akhirnya menyepakati bahwa ini ada pendamping antara SBY dengan Pak Yusuf Kalla. Dan saya boleh tahu keseriusan Anda ini didukung oleh partai mana sebenarnya? Kalau misalnya Pak Yusuf Kalla ini selama ini di Partai Golkar, apakah Pak Yusuf Kalla juga sudah meminta restu dari Golkar sebenarnya tetap bergabung dengan Partai Demokrat itu? Pertama tentunya saya dengan Pak SBY itu kawan lama, sahabat, bekerja bersama-sama selama bertahun-tahun. Jadi kalau soal bertemu itu biasa saja, kami makan, main golf bersama-sama kadang-kadang. Jadi saya kira tidak perlu diberitahukan berapa kali bertemu, karena biasa saja. Kadang-kadang bertemunya untuk hal-hal yang tidak politis, kadang-kadang politis ya. Kedua, tentu saya maju, pemilihan presiden yang akan datang itu adalah pemilihan pribadi. Ya, orang-orang kemampuan pribadi. Otomatis karena Golkar diwakili dalam konvensi,
saya tidak mewakili tentunya Golkar sebagai partai, tapi saya tetap orang Golkar. Nah, saya tadi berbicara lama dengan Pak Akbar, saya sampaikan dengan resmi bahwa bagaimanapun saya anggota Dewan Penasihat Golkar, saya tetap di situ. Tetapi yang mewakili Golkar secara formal tentu ya hasil konvensi. Pak, artinya apakah Bapak siap untuk jadi cawapres? Misalkan dengan kondisi demikian, Pak. Ya saya kira sudah diketahui semua bahwa Penegasan aja dari Bapak menjadi cawapres, Pak. Penegasan Menjadi aja, Pak. wapres, bukan menjadi capres gitu, Pak. pertama semua pilihan-pilihan itu didasarkan kepada kemampuan-kemampuan, didasarkan kepada realita politik yang ada di masyarakat, didasarkan kepada psikologi masyarakat, didasarkan kepada perwilayahan. Banyak pertimbangan-pertimbangannya. Dan yang paling tentu terlalu banyak orang yang jadi presiden, tidak ada yang jadi wapres. Jadi saya memilih yang paling mungkin untuk saya mengabdi kepada bangsa ini. Apakah itu karena dukungan Saya katakan tadi, pertama kita ingin bertekad untuk memimpin bangsa ini secara solid, secara kuat, secara mempunyai visi ke depan yang kuat, mempunyai mengetahui pasal negara dan memimpin negara ini secara jujur. Dan saya yakin bahwa kami sedang membicarakan hal itu dengan betul, dan juga saya kira penilaian masyarakat juga bahwa insya Allah cita-cita itu dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Apakah Anda ingin menunjukkan bahwa sebenarnya pemilu presiden ini adalah menuju sebuah tokoh, bukan di balik partai politik gitu, Pak? Oh, memang pemilu ini adalah pemilihan tokoh. Pemilu presiden di mana-mana yang dipilih perhatian tokoh, bisa dipilih berdasarkan multi partai. Pak, terkait dengan Dengan Bapak majunya Anda sebagai capres dan cawapres dengan Pak SBY, apakah Anda yakin suara Golkar di kawasan Indonesia Tengah dan beberapa kawasan lain itu akan beralih ke Anda? Suara Golkar kan secara keseluruhan nasional itu sekarang ini kurang lebih 21 juta orang kan. Artinya masih ada suara 120 juta lagi yang kita bisa ambil kan. Jadi sekarang setelah pemilu akan datang, suara itu bukan lagi suara Golkar, suara PDI, bukan. Suara 140 juta orang yang akan memilih tokohnya, siapa sih tokohnya itu. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala belakangan kerap melontarkan kritikan pedas terhadap beberapa kebijakan pemerintah Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya JK pernah menjadi wakil presiden pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Beberapa kritik yang dilontarkan JK misalnya soal kebijakan pemerintah yang justru lebih mementingkan pembangunan jalan tol. Menurutnya, kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa hanya orang mampu yang bisa melewati jalan mulus. Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk Lebaran. Dan lain-lain, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak, tidak diperbaiki. Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyoroti utang Indonesia yang terus membengkak. Besaran nominal itu membuat pemerintah perlu membayar 1.000 triliun rupiah setiap tahunnya untuk kewajiban utang. Tak hanya itu, sebelumnya JK juga sempat mengkritik kebijakan mobil listrik pemerintah yang dinilai hanya memindahkan emisi dari knalpot menjadi asap pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil. Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai perubahan sikap JK ini tak lepas dari tahun politik. Apalagi jika disebut dekat dengan salah satu bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan. Sedangkan Anies sendiri digambarkan sebagai antitesis Jokowi.